Oke, nah jadi ada pertanyaan, cara membedakan ikatan kovalen dan ion gimana gitu biar mudah diingat dan dipahami itu. Nah jadi pertama-tama ikatan kimia itu kan umumnya itu terbagi menjadi dua, ada ikatan kovalen dan juga ada ikatan ion. Nah cara gampang untuk mengingat atau membedakan antara kovalen dan ion itu pertama-tama kalau misalkan kovalen itu terjadi jika adanya ikatan antara unsur non-logam plus non-logam gitu. Nah, jadi ini pembeda pertama nih antara ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen itu definisinya artinya non-logam plus non-logam. Jadi kalau misal ada unsur non-logam plus non-logam berarti udah itu merupakan ikatan kovalen gitu. Cara identifikasinya yang pertama. Habis itu kalau misalkan untuk ikatan ion, kalau ion itu namanya ion nih. Ion kan berarti ada positif sama negatifnya, ada kation sama anion. Nah, jadi positif itu kan berarti ada di unsur logam, terus negatif itu kan ada di unsur non-logam. Nah, berarti ion itu dia terdiri dari unsur logam plus non-logam gitu. Jadi ini cara untuk membedakannya ini kayak gini aja gitu. Jadi ini singkatnya kayak gini. Jadi kovalen berarti terdiri dari unsur non-logam plus non-logam. Ion berarti terdiri dari unsur logam plus non-logam gitu. Nah, jadi langkah selanjutnya kovalen ini kan dia juga kan ada terbagi menjadi dua. Ada kovalen polar dan juga ada kovalen non-polar. Nah, jadi kalau polar itu kan jika kamu membuat struktur Lewis, terus nanti kalau senyawa itu dia punya pasangan elektron bebas, berarti dia itu polar. Tapi kalau misalkan senyawa itu dia tidak memiliki pasangan elektron bebas, berarti dia itu non-polar gitu. Nah, jadi ingat kovalen itu terbagi jadi dua, ada polar dan non-polar. Nah, kalau kovalen dia itu terdiri dari non-logam plus non-logam gitu. Oke, nah contohnya kayak gini. Contohnya, nah sebentar sebelum lanjut ke contoh, kita itu harus tahu cara membedakan antara unsur logam yang mana dan non-logam yang mana gitu. Jadi kalau misal kita udah tahu unsur logam itu yang apa aja, terus unsur non-logam itu yang mana aja, berarti kita itu otomatis udah bisa membedakan, oh ini ikatan kovalen, terus oh ini ikatan ion gitu. Nah, cara gampangnya itu kalian tinggal lihat di tabel periodik unsur. Di tabel periodik unsur itu kan nanti ada keterangan logam, terus ada keterangan metaloid, ada juga keterangan non-logam. Nah, logam kan yang ini. Di tabel periodik unsur itu kan kebanyakan unsur itu terdiri dari logam. Jadi ini logam, terus metaloid yang ini, yang warna agak kuning muda. Habis itu non-logam kan yang pink ini. Nah, jadi kalian hanya tinggal mengingat ini aja. Yang penting kalian memiliki tabel periodik, terus identifikasikan mana yang logam, terus mana yang metaloid, terus mana yang non-logam. Nah, kalau misal kalian mau menghafal unsur mana yang termasuk non-logam, terus mana yang termasuk logam, kalian cukup hafal yang ini aja nih, yang non-logam. Kalau misalkan kalian udah hafal yang non-logam, berarti otomatis sisanya itu ialah logam dan metaloid gitu. Jadi kalian hafal yang sedikit aja yang non-logam gitu. Berarti golongan 8A, golongan 7A sama golongan 6A, golongan 5, golongan 4 sebagian dia itu termasuk dalam non-logam. Jadi cara hafalnya kayak gitu aja. Nah, sedangkan golongan 1A ini dia semuanya itu sebenarnya termasuk logam, tapi hidrogen ini dia termasuk non-logam gitu. Oke. Jadi contohnya kayak gini. Misal nih, coba aku kasih contoh kayak antara ada unsur H2O, H ditambah dengan O. Terus ada juga misal KCl, ada juga misal N2, ada juga misal apa lagi? Banyaklah contohnya. Ada BeCl2, ada misal lagi NH3 maksudnya, NH3. Nah, contohnya simpelnya kayak gini. Nah, terus disuruh kalian identifikasikan senyawa-senyawa mana aja yang termasuk dalam
ion, terus senyawa-senyawa mana aja yang termasuk dalam polar gitu. Di sini aku tambah satu lagi, misal ada NaF gitu. Nah, dari sini kalian tinggal lihat aja, misal kita bahas yang H2O dulu. Nah, di H2O ini kan dia unsur penyusunnya itu ada hidrogen sama oksigen. Nah, untuk kita mengetahui dia termasuk dalam kovalen atau ion, berarti kan kita tinggal lihat H ini dia termasuk non-logam atau logam gitu. Nah, di sini H kan dia kan termasuk non-logam. Terus O di sini kan dia juga kan termasuk non-logam gitu. Nah, berarti H2O itu dia terdiri dari non-logam plus non-logam. Nah, berarti ikatan yang dimaksudkan oleh H2O itu ialah ikatan kovalen karena terdiri dari non-logam plus non-logam gitu. Nah, selanjutnya juga untuk KCl. K di sini dia terletak pada logam. Nih, dia termasuk terletak pada golongan sama. Berarti dia itu logam. Terus Cl di sini kan dia non-logam. Nah, logam plus non-logam dia itu termasuk dalam ikatan ion gitu. Terus N2, N di sini kan dia non-logam. Nah, N tambah N kan non-logam plus non-logam. Non-logam plus non-logam itu kovalen. Berarti N2 itu ikatan kovalen. BeCl2. Be di sini kan dia termasuk logam. Terus Cl di sini kan dia non-logam. Nah, berarti BeCl2 itu dia ikatan ion. Untuk NH3, N di sini dia non-logam. H di sini dia non-logam. Berarti dia itu termasuk ikatan kovalen. NaF. Na di sini dia logam. Terus F di sini dia non-logam. Logam plus non-logam dia itu termasuk ikatan ion. Gitu. Jadi cara simpelnya itu kayak gitu aja, cara membedakan antara ikatan ion sama ikatan kovalen gitu.